فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Apakah tidak berimannya sebagian Quraisy seperti Abu Lahab termasuk dalam kehendak Allah juga selain kehendak orang tersebut? Semua teman-teman sekalian di bawah naungan kehendak Allah. Perbuatan baik atau perbuatan buruk Allah yang ciptakan, dan semua pun kalau terjadi dengan izin Allah. Tetapi artinya gini, Allah ciptakan nikah sama zina misalnya ya. Allah perintahkan nikah, Allah larang zina. Allah yang ciptakan kan? Baik, kalau ada orang melakukan perbuatan nikah karena dia mengejar rahmatnya Allah, dapat pahalanya. Kalau dia mengerjakan zina, yang menciptakan dia, menciptakan perbuatan, yang menciptakan, memberikan dia energi, Allah juga. Tapi ini secara global masuk dalam semua dengan izin Allah tentunya. Tapi ini dilarang. Allah sudah bilang akan kena ancaman, kena hukuman. Kalau kita bicara lingkup global, maka semua dengan izin Allah, nggak bisa lepas. Tetapi saya pernah jelaskan masalah takdir, ada yang sifatnya ikhtiar, namanya af'al ibad, ya. Berhubungan dengan perilaku hamba-hamba. Kalau perilaku hamba-hamba teman-teman sekalian seperti misalnya menikah, ya, melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan, ini ikhtiar kita semua nih. Seperti contoh gini, teman-teman sekarang mau hadir di masjid sini, kan bisa hadir ya, pilihan siapa? Pilihan antum sendiri kan. Di luar sana juga mungkin ada orang berbuat maksiat, mungkin dia ke diskotik, mungkin dia berbuat haram, pilihan dia juga itu. Semua ini pun terjadi dalam lingkup masyiatillah. Tapi Allah sudah ingatkan, kalau ke sini dapat pahala, di sana dapat dosa, ini ada surga, ini ada neraka, Allah sudah sebutkan. Jadi kalau kita bicara lingkup luasnya, semua ini dengan kekuasaan Allah terjadi. Tapi Allah sudah membedakan mana baik, mana buruk, dan mengikutkan padanya berita gembira bagi yang patuh dan ancaman bagi yang melanggar. Jadi sebenarnya Abu Lahab itu dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu pilihan dia. Pilihan dia bisa beriman kok. Dan Allah selalu datangkan sinyalnya kepada setiap orang yang seperti ini. Jadi jangan difahami Allah memaksa atau ya tanda kutip ya, orang itu harus kafir atau orang ini harus beriman, tidak. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Allah kasih kebebasan sebebas-bebasnya. Makanya orang juga nanti hari kiamat, naudzubillah, penghuni neraka masuk neraka, mereka masuk neraka dan mengakui keadilan Allah. Karena yang buat dia masuk neraka dia sendiri. Dia sendiri. Makanya Allah mengatakan syaitan mengatakan nanti pada hari kiamat, dan Allah nukilkan dalam Al-Qur'an, syaitan iblis akan berkata nanti pada hari kiamat akan keluar tiang besar di neraka lalu dia berkhutbah, dan saya sarankan jangan dengar khutbah ini ya. Ini khusus untuk penghuni neraka. Dia bilang innallaha wa'adakum wa'adal haq, Allah telah janjikan kalian dengan janji-janji yang benar, wa wa'adtukum, dan saya juga janji-janji kalian, fa akhlaftukum, tapi saya nipu kalian. Allah sudah bongkar kedoknya iblis gitu kan. Hari kiamat dia akan bicara begitu di neraka. Dan dia mengatakan dalam ayat ini lanjutannya, ma'ana bimusrikhikum. Dalam hal lanjutan ayat ini, saya tidak bisa tolong kalian, wa ma antum bimusrikhi, kalian juga tidak bisa tolong saya. Saya cuma panggil kalian, kalian yang jawab sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan diri saya, salahkan diri kalian sendiri. Karena memang kita bebas nolak, bisa bebas memilih kan. Seperti itulah.